Halo para manusia-manusia yang tidak percaya diri di luar sana. Gimana kabarnya? Masih insecure sama diri sendiri? Kalau ya, kalian kudu dan wajib nonton film yang satu ini. Film kali ini berasal dari negara Amerika nan jauh di sana yang berjudul The Blind Side. Menceritakan seorang anak laki-laki yang mempunyai fisik yang tidak normal dengan usianya yang masih belasan tahun. Fisiknya yang sangat besar dan tidak punya keluarga yang jelas, selalu dianggap remeh dan dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Sampai akhirnya dia malah menjadi atlet football profesional di Amerika. Diawali saat Michael O'Hare atau disebut dengan Big Mike sedang diinterogasi di kantor kepolisian yang menyelidiki asal-usul seorang Michael O'Hare karena identitasnya yang tidak jelas, dari mana dia berasal dan siapa orang tuanya. Karena scene ini nanti ada di klimaks film, kita akan kembali ke 2 tahun sebelum Michael O'Hare di kantor polisi. Berawal saat Big Mike yang sedang berada di sebuah sekolah yang cukup besar, sepertinya sekolah khusus kejuruan olahraga. Big Mike dengan seorang temannya yang bernama Steven, di mana ayahnya Steven yang bernama Tony Hamilton ingin mendaftarkannya masuk di sekolah itu dan berunding dengan pelatih yang ada di sana yang bernama Bert Carlton. Dia ingin mengajukan Steven supaya bisa masuk di sekolah itu walaupun dengan biaya yang cukup mahal sepertinya. Namun ternyata Tony ingin memasukkan Big Mike juga ke sekolah itu walaupun Mike itu bukanlah anaknya, melainkan hanya anak adopsinya saja. Tony memberitahu kepada pelatih di sana walaupun dengan fisik yang tidak meyakinkan dan nilai-nilai pelajaran yang sangat jauh di bawah rata-rata, tapi masalah olahraga apalagi yang menyangkut dengan bola, Big Mike tidak perlu diragukan lagi keahliannya. Tony pun menunjukkan Big Mike yang sedang bermain basket di lapangan dengan Steven di luar. Dan karena terkesima dengan bakat atletik yang dimiliki oleh Big Mike, akhirnya pelatih Carlton pun mengajukannya kepada seluruh staf yang ada di sekolah itu. Tapi seluruh staf menolak untuk memasukkan Michael O'Hare atau Big Mike di sekolah itu, dikarenakan asal-usulnya yang tidak jelas, bahkan tidak tercantum sama sekali berapa usia Big Mike saat ini di data-datanya. Belum lagi nilai-nilai di sekolah sebelumnya yang juga sangat buruk, membuat mereka meragukan Big Mike. Lantas pelatih Carlton membela Mike dengan mengatakan walaupun dengan semua kekurangannya, bahkan seorang Michael O'Hare sekalipun harus mendapatkan pendidikan yang layak. Singkat cerita, akhirnya Mike pun diterima di sekolah itu berkat pelatih Carlton. Hari pertama Mike di sekolah sudah agak mendapatkan seperti sedikit diskriminasi oleh teman-teman sekelasnya maupun sekolahnya. Semua murid di kelas itu mendapatkan secarcik kertas untuk mengisi jawaban soal seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Ketika semua murid sudah menyelesaikannya dan beranjak pergi, namun Mike masih duduk di kelas dan bahkan belum satu pun mengisi lembar soalnya. Kemudian Mike pun meminta izin untuk segera meninggalkan kelas. Can I leave now? Malam hari di rumah, Mike yang tadi menumpang tinggal di tempat Tony mendengarkan kegaduhan saat Tony sedang bertengkar dengan istrinya yang tidak mau lagi memberi tumpangan kepada Mike karena menyusahkan menurutnya. Akhirnya Tony pun mengalah kepada istrinya untuk tidak lagi menampung Mike di rumahnya. Scene beralih di sekolah saat seorang wanita sekaligus ibu yang bernama Leigh Anne, kita sebut saja Anna biar nggak susah, bersama seluruh keluarganya yang ingin melihat pertandingan voli putrinya yang sangat adudududuhai, bening sekali, yang bernama Colin untuk menyemangati putrinya hingga pertandingan selesai. Ketika pertandingan selesai, ternyata Big Mike juga ada di pertandingan itu. Di sana, Shin Tao-hee, kita sebut saja Shin, suami dari Anna, yang malah tidak sengaja sedang melihat Mike yang sedang memunguti dan membersihkan sampah yang berserakan di mana-mana. Kita beralih di ruang para guru yang sedang membicarakan Mike bahwa dalam waktu sebulan ini bahkan tidak ada tanda dari Mike bahwa dia mengalami sebuah kemajuan dalam belajarnya. Bahkan mereka mengira Mike tidak bisa menulis dan membaca. Dan Mike pun sangat jarang sekali berbicara dengan siapapun di sana. Tapi seorang wali kelas Mike menemukan catatan atau tulisan Mike yang dibuang di tong sampah yang isinya sebuah curahan hati Mike yang intinya mengatakan bahwa belajar pun tidak ada gunanya karena bukan ini yang diinginkan oleh Michael O'Hare. Ini menandakan bahwa sebenarnya Mike bisa menulis dan membaca, namun dia tidak semangat untuk belajar.
Dan di lingkungan sekolah pun saat Mike hanya menawarkan bantuan kepada anak-anak di sana untuk mendorong ayunannya, malah semua anak-anak itu takut kepada Mike. Tapi di sana ada satu anak yang masih mau berbicara kepada Mike, bahkan memberikan saran kepadanya, yaitu Shin, anak dari keluarga Shin Touhee, dan Anna biasa disebut SJ, memberitahukan cara menghadapi anak-anak agar tidak takut kepadanya. Sepulangnya dari sekolah, Big Mike menaiki bus menuju tempat laundry mandiri untuk mencuci pakaiannya sendiri. Yang ternyata plastik yang selalu ia bawa ini adalah berfungsi sebagai ransel, tempat penyimpanan buku dan juga baju ganti untuk Mike, di mana ia hanya mempunyai satu baju saja untuk ganti selama ini, yang apabila satu bajunya sudah kotor, langsung ia cuci agar bisa dipakai lagi di keesokan harinya. Dan karena Mike sudah tidak diasuh lagi oleh Tony, Mike pun setiap malam sambil menyuci bajunya, dia juga numpang tidur di tempat cucian itu. Di tempat lain, dengan keluarga Anna yang hendak pulang menuju rumah, tidak sengaja di jalan melihat Mike yang sedang berjalan sendiri di cuaca yang dingin dengan baju kaosnya. Awalnya Anna membiarkan Mike untuk pergi berlalu begitu saja, namun ternyata Anna tidak tega melihat Mike yang sendirian berjalan di malam hari yang dingin, apalagi Anna mengetahui kalau Mike berbohong akan menuju ke gedung olahraga di sekolah, karena tempat itu sudah tutup. Anna pun membawanya ikut serta pulang ke rumah karena Anna tahu Mike tidak mempunyai tempat tinggal. Anna mengizinkan Mike untuk tinggal malam hari ini dan tidur di sofa, walaupun Anna masih meragukan apakah Mike akan mencuri sesuatu dari rumahnya atau tidak. Tapi pagi harinya saat Anna terbangun dan mengecek Mike di bawah, ternyata Mike sudah tidak ada di situ, dan jangankan ada barang yang hilang, Mike malah membereskan ruang tamu sekaligus bantal dan selimut yang diberikan kepadanya malam ini untuk tidur. Anna pun mencari Mike keluar rumah dan melihat Mike yang hendak pergi dari situ. Lantas Anna tetap menyuruh Mike untuk tinggal dan merayakan hari Thanksgiving bersama keluarganya. Where are you going? Are you spending Thanksgiving with your family? Di dalam rumah sudah tersedia banyak sekali makanan yang dihidangkan oleh Anna untuk keluarganya. Tak luput juga Mike yang dipersilahkan ikut makan bersama mereka. Mike makan menyendiri di meja makan, sedangkan semua orang menikmati makanannya sambil bercanda ria nonton TV. Anna pun mematikan TV-nya dan mengajak mereka semua untuk makan bersama di meja makan dengan Mike. Shall we say grace? Singkat cerita, Anna mengajak Mike untuk pergi berbelanja pakaian karena pakaian yang dimiliki oleh Mike hanya 2 buah dan sudah tidak layak. Tapi Mike tetap kekeh tidak mau dan menolak untuk dibelikan pakaian baru oleh Anna. Dan akhirnya mereka pun pergi ke tempat Tony untuk mengambil pakaiannya. Namun ternyata di depan pintu rumah bahkan sudah dipasangi peringatan untuk Mike untuk tidak kembali ke rumah itu lagi. Akhirnya mereka pun pergi berbelanja di tempat perbelanjaan terdekat yang ada di daerah situ. Dan Anna menyuruh Mike memilih pakaian yang ia suka sesuai seleranya. Keesokan harinya di rumah, Anna menyiapkan kamar untuk Mike agar tidak tidur lagi di sofa, dan juga membelikannya 1 buah kasur empuk untuk Mike agar dia bisa tidur dengan nyaman. Namun saat Mike berterima kasih kepada Anna atas kasurnya dan mengatakan selama ini dia tidak pernah punya kasur sendiri alias tidak pernah tidur di kasur, di situ hati Anna langsung terenyuh mendengar perkataan Mike itu. Bagaimana tidak, bahkan untuk tidur di kasur saja Mike tidak pernah mengalaminya. What? Never had one. Waktu terus berlalu dan Mike di sekolah pun terus semangat belajar dibantu dengan guru-guru yang lain sampai mendapatkan nilai-nilai yang sudah cukup bagus dari sebelumnya. Di malam harinya, Mike dan seluruh keluarga Anna pergi untuk makan malam di sebuah restoran mewah untuk merayakan Mike yang diterima di tim universitas sekolahnya untuk masuk menjadi pemain football di sana. Setelah makan, tidak sengaja Mike malah bertemu lagi dengan abang kandungnya yang bernama Marcus di tempat itu yang bekerja sebagai pelayan. Yang ternyata Mike sudah lama tidak bertemu dengan abangnya sendiri sejak masih kecil. Michael. I was little, maybe. Karena Anna sudah menganggap Mike sebagian dari keluarganya, bahkan di hari Natal, Anna mengajak Mike untuk berfoto keluarga bersama mereka.
Dan karena foto itu, Anna pun diejek oleh teman-temannya. Tapi Anna hanya peduli kepada Mike karena tahu apa yang sudah dialami Mike selama ini. Walaupun Mike adalah dari suku yang berbeda, bahkan ras yang berbeda, Anna tidak memperdulikannya. Dia hanya ingin membantu Mike agar tidak mengalami penderitaan lagi di hidupnya. Dan Anna pun meninggalkan teman-temannya yang sangat tidak punya pri kemanusiaan itu. Shame on you. Di rumah Anna memastikan kepada anak-anaknya apakah mereka tidak keberatan kalau Mike akan tinggal bersama mereka. Apakah mereka akan malu nanti di sekolah? Terutama Colin karena dia adalah seorang wanita yang sangat semelohe di mata laki tentunya. Ternyata Colin juga tidak mempermasalahkannya. Colin juga tidak khawatir dengan Mike karena dia tahu Mike adalah orang yang baik. Singkat cerita, kini anak-anak di sekolah sudah tidak takut lagi dengan Mike. Mike pun bermain dengan anak-anak di sana dan mendorong ayunan mereka dengan diselingi sebuah tawa. Teman-teman Colin tampaknya masih agak sedikit diskriminasi terhadap Mike, yang membuat Mike akhirnya belajar sendirian di sana. Karena kasihan melihat Mike dan Colin juga tidak peduli dengan apa yang akan dibicarakan teman-temannya nanti, lantas Colin pun menemani Mike untuk belajar. Quit looking at me like that. Singkat cerita, akhirnya Mike melakukan latihan pertamanya sebagai pemain football. Namun tidak sesuai dengan yang diharapkan, Mike bahkan tidak bisa bermain football, dasar-dasar permainan saja dia tidak tahu. Dan itu pun sedikit membuat pelatih Cotton agak kesal dengannya, karena Mike yang sangat payah dalam bermain football, tapi sangat diharapkan pelatih Cotton dan juga keluarga Anna agar dia bisa menjadi pemain yang handal. SJ pun membantu latihan Mike dari peraturan, pemanasan hingga latihan strategi agar Mike benar-benar menjadi pemain football yang handal. Go! Come on! 5 seconds left in the game! 51. 50. Annie's! Speed kills, baby! Come on! Di malam harinya, tiba-tiba saja Mike meminta tolong kepada Anna untuk bisa membuatkan Mike sebuah SIM untuk dijadikannya sebagai kartu identitasnya, karena selama ini dia tidak punya yang namanya kartu identitas. Keesokan harinya, Anna pun langsung mencoba mengurus SIM Mike di kantor polisi terdekat, tapi ternyata nama Mike tidak terdaftar sama sekali di negara. Karena identitas Mike yang memang sedari awal tidak jelas, lantas Anna menanyakan apa yang harus dilakukan agar identitas Mike terdaftar di negara. Ternyata Anna harus mengadopsi Mike secara sah agar bisa dicetak akte lahir, KTP, dan lain-lain, yang memungkinkan dia bisa mengurus segala keperluan Mike. Singkat cerita, di rumah, Anna membicarakannya dengan Shin, suaminya, bahwa dia ingin mengadopsi Mike secara sah untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Awalnya Shin tampak kaget dan mempertanyakan keputusannya itu, tapi ternyata Shin mengizinkan Anna untuk mengadopsi Mike secara sah. Singkat cerita, akhirnya Anna pergi ke Pemkot setempat sepertinya untuk mengajukan diri sebagai orang tua angkat Mike dan menanyakan syarat-syaratnya. Di sini kita sedikit mengetahui kenapa Mike selama ini hidup sebatang kara, gonta-ganti orang tua angkat. Itu semua dikarenakan terjadi insiden yang agak sulit dijelaskan di keluarga Mike. Yang intinya, keluarga Mike broken home dan membuat ibu Mike menjadi pecandu yang sangat akut dan berpotensi berbahaya. Sehingga polisi mengambil paksa Mike dan menyerahkannya kepada Pemda untuk merawat Mike. Karena Anna masih penasaran dengan asal-usul Mike yang sebenarnya dan ingin meminta izin secara sah kepada ibu kandung Mike, Anna pun mencarinya dari sudut kota ke sudut kota lain hingga akhirnya Anna pun menemukan rumah ibu Mike. Di sana Anna berbincang-bincang dengan ibu Mike yang ternyata kita mengetahui lagi ayah Mike sudah pergi saat usia Mike baru 1 minggu. Dan itu mengakibatkan semua data-data Mike tidak ada karena tidak ada akta kelahiran yang bisa didapatkan saat itu. Mike juga ternyata selama ini terus kabur dari tempat orang tua asuhnya dan selalu datang mencari ibu kandungnya. Tapi karena Mike sudah menjadi tanggung jawab negara dan tidak boleh lagi tinggal bersama ibu kandungnya, Mike pun harus bisa terus mencari orang tua angkat yang mau mengasuhnya. Singkat cerita, akhirnya Mike pun resmi menjadi anak angkat keluarga Anna. SIM yang diminta Mike pun bisa diproses. Bukan hanya SIM saja, bahkan Anna membelikan sebuah mobil untuk Mike. Keesokan harinya, SJ dan Mike meminta izin untuk mereka membeli sebuah video game terbaru saat itu. Mike pun pergi bersama SJ mengendarai mobil barunya untuk membeli video game itu. Sambil asik nyanyi-nyanyi di mobil, tidak sengaja Mike malah menabrak mobil yang akan melintas di depannya.
hingga mengakibatkan mobilnya remuk dan mereka mendapatkan luka-luka yang cukup serius saat itu. Namun beruntung, SJ tidak mendapatkan luka yang cukup parah. Ternyata Mike dengan naluri melindunginya spontan menahan airbag di depan SJ yang apabila mengenai SJ, sudah barang tentu SJ akan mengalami luka yang sangat serius, tengkorak retak, patah leher, dan lain-lain. Michael, what happened to your arm? I stopped it. Keesokan harinya di tempat latihan, Mike masih belum bisa bermain dengan maksimal dengan rekan-rekannya. Anna pun memberikan motivasi kepada Mike bahwa dia harus menganggap rekan-rekan setimnya sebagai keluarga dan harus melindungi mereka seperti Mike melindungi Anna dan SJ saat kecelakaan mobil tempo hari. Singkat cerita, akhirnya Mike bermain di pertandingan pertamanya, pertandingan football tarkam alias antar kampung. Di awal permainan, tim Mike selalu kalah karena Mike tidak bisa bermain maksimal. Tapi di babak selanjutnya, akhirnya Mike mulai serius dan dengan mengingat ucapan Anna bahwa dia harus melindungi timnya karena mereka adalah keluarga. Akhirnya, tim Michael O'Hare pun bisa memenangkan pertandingan itu berkat kerja kerasnya. Permainan Mike pun direkam dan diabadikan oleh SJ. This team is your family, Michael. Singkat cerita, rekaman permainan Mike itu pun menarik perhatian seluruh pencari bakat football dan pelatih football di Amerika. Semua pencari bakat dan pelatih pun mengunjungi langsung tempat latihan Mike untuk menyaksikan langsung permainannya. Karena potensi Mike yang sangat besar sebagai pemain football, seluruh pelatih pencari bakat dari seluruh akademi maupun universitas menginginkan Mike untuk bisa bergabung bersama mereka. Wow. Anna pun sampai menyewa seorang guru untuk mengajarinya di rumah. Karena masalah Mike adalah dengan nilainya yang sangat jauh di bawah rata-rata jika dia ingin masuk ke akademi yang bagus dan bisa menjadi pemain pro. Singkat cerita, semua pelatih dari seluruh akademi menyambangi Mike untuk merekrutnya. Semua orang ingin Mike berada di tim mereka. Mike, they call us best on best right here. Nilai-nilai Mike di sekolah juga semakin membaik berkat guru lesnya di rumah. Hingga pada waktunya, Mike harus memilih sekolah mana yang akan dia pilih untuk membawanya menjadi pemain pro. Sebetulnya, Mike ingin sekali berada di Akademi Tennessee, tapi keluarga Mike menyarankan dia untuk memilih Akademi Ole Miss karena mereka mengatakan Ole Miss yang terbaik untuk karirnya. Akhirnya, Mike pun memilih Akademi Ole Miss sebagai pilihan terbaiknya. Mike sudah memilih akademi mana yang akan dia tuju, tapi nilai-nilai Mike belum bisa mencapai syarat untuk dia bisa menginjakkan karirnya di sana. Belum lagi ada guru Mike yang memberikan nilai yang cukup buruk kepadanya, entah apa alasannya. Tapi guru itu memberikan syarat pada Mike jika dia ingin lulus dengan nilai sempurna, dia harus membuat sebuah karangan cerita yang bisa membuat hatinya berubah dan meluluskan Mike. Well, Michael needs a B. They're on board. I don't know what your problem is. I'm sorry. It was a written essay at the end of the year. Setelah pusing mencari tema apa yang akan dia angkat untuk bahan ceritanya, akhirnya Mike memutuskan untuk mengangkat kisah prajurit yang berani mati dan tidak menyerah kepada lawan. Walaupun tahu betul mereka pasti akan mati, tapi intinya kehormatan itu nilainya tertinggi yang harus dijunjung setinggi mungkin. Seperti kisah kelam Mike, walaupun dia terkucilkan, tunawisma dan lain sebagainya, tapi dia tidak mau menyerah dan tidak mau meminta-minta kepada orang lain untuk mengasihinya. Dia selalu menjaga kehormatannya dan menjalani hidup yang dia inginkan. Dengan cerita itu pun akhirnya Mike pun lulus dengan nilai yang sempurna. Michael or I have two. Michael's fine. Dan setelah ini kita akan melihat cuplikan di awal film tadi ketika Michael O'Hare diinterogasi di kantor polisi. Ternyata polisi mencurigai keluarga baru Mike, yaitu keluarga Anna. Polisi mengkhawatirkan bahwa keluarga Anna akan memanipulasi Mike untuk mau mengikuti semua ucapan keluarga Anna. Sepertinya semua memang agak tidak masuk akal karena ada keluarga kaya raya berkulit putih yang mau mengadopsi seorang anak tunawisma berkulit hitam dan memberinya semua fasilitas yang ia butuhkan.
Seperti halnya kenapa Mike mau ke Universitas Ole Miss sedangkan dia ingin ke Universitas Tennessee. Ternyata memang karena semua keluarga Anna dulunya adalah murid atau mahasiswa di Ole Miss. Itu sebabnya keluarga Anna seperti terkesan mengharuskan Mike belajar di sana juga. Tidak tahan dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan, Mike pun pergi dari kantor polisi sambil memendam rasa kesal kepada Anna. Karena memang dia merasa selama ini tidak mengikuti kemauannya, melainkan mengikuti kemauan keluarganya Anna. Mike merasa dibohongi oleh Anna dan kemudian pergi untuk mencari ibu kandungnya. Do this for me. What? Everything. Well, of course I did. We love Ole Miss. Were you wanting? Was this so I would do with you? Sesampainya di tempat asal, Mike menghampiri teman-teman lamanya di sebuah bar. Mike disuruh masuk ke dalam sembari menunggu ibunya datang. Tapi di dalam, Mike ternyata malah dibully dan ditertawakan. Bahkan keluarga baru Mike, yaitu keluarga Anna, juga dihina dan dijelek-jelekkan oleh mereka. Karena Mike tidak terima keluarganya dihina, Mike pun langsung menghajar mereka semua satu persatu. Shut up. Keesokan harinya, Anna datang mencari Mike ke tempat yang dia tinggali dahulu. Di sana, Anna hanya menjumpai para berandalan yang sudah babak belur dihajar oleh Mike tadi malam. Tidak lama kemudian, Anna mendapatkan telepon dari Mike dan langsung menyusul Mike ke sana. Setelah berjumpa dengan Mike, Anna pun meminta maaf jika terkesan memaksa keinginan keluarga Anna dan tidak pernah menanyakan keinginan Mike sebenarnya. Lantas setelah itu, Mike pun bebas memilih apa yang dia inginkan. Bahkan Mike bisa meninggalkan Universitas Ole Miss jika memang dia tidak suka berada di sana. It's your decision, Michael. It's your life. So you want me to go to 10? Okay. Singkat cerita, Mike kembali ke kantor polisi dan menjelaskan semuanya bahwa dia tetap akan berada di Universitas Ole Miss bukan karena paksaan, tapi karena memang dia mau dan memang karena Anna sudah menjadi keluarganya. Maka Mike akan memilih kuliah di sana seperti mereka juga. Akhirnya Mike pun benar-benar memilih Universitas Ole Miss dan menitikan karirnya di sana sebagai pemain football profesional. Di ending film, kita bisa melihat saat Anna dan keluarganya mengantarkan Mike dan berpamitan dengannya. Dan ini dia Michael Oher sebenarnya di dunia nyata yang sudah menjadi atlet American football. Dia begitu banyak mendulang prestasi sebagai pemain football saat itu. Dengan perjuangan Mike selama ini, dengan hidupnya yang begitu keras, dan berkat bantuan dari keluarga Anna dan scene yang sangat berharga tentunya, akhirnya Michael Oher pun bisa mengubah masa lalunya yang sangat pahit menjadi masa depan yang sangat manis. Dan itulah akhir film kali ini yang berjudul The Blind Side. Semoga kalian bisa tetap semangat menggapai impian meskipun terasa berat ya. Sekian dulu film kali ini dan sampai jumpa di film selanjutnya. Ciao.